Syekh Subakir memiliki nama asli Maulana Muhammad Al-Bakir, orang Jawa yang cenderung tidak bisa mengucapkan lafaz bernuansa Arab. Akhirnya mengenalnya dengan nama Syekh Subakir. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang telah membentengi tanah Jawa dari pengaruh negatif gangguan jin kafir dan makhluk halus. Saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara, dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapatkan pesan gaib untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubalighnya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap jumlahnya 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam pada masa itu. Para ulama yang dikumpulkan itu mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, ilmu gaib atau ruqyah, dan ilmu lainnya. Maka berangkatlah beberapa ulama ke tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Sultan Muhammad I Kesultanan Turki Utsmani yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, malah hanya mereka mengalami kegagalan. Hingga dalam satu riwayat dikatakan para utusan Sultan Muhammad I banyak yang meninggal begitu sampai di tanah Jawa. Penyebabnya adalah kejahatan gangguan makhluk halus jin kafir yang selalu menghalangi para utusan Kesultanan Turki. Ditambah lagi masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaan lama mereka dan mistik ilmu gaib, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan, karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Yang menjadi penghalang berat pada masa itu dikarenakan Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker, yang dipenuhi oleh makhluk halus dan jin-jin jahat yang selalu mengganggu dan menghalang-halangi dakwah Islam di Pulau Jawa. Setelah Sultan Muhammad I mengetahui masalah berat yang menghalangi dakwah Islam di Pulau Jawa, maka diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ilmu gaib, meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika, ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus oleh Kesultanan Turki Utsmani untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual, yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan sejarah tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus itu akhirnya mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam penyebaran ajaran Islam. Ternyata hal itu dikarenakan dihalangi para jin dan makhluk halus penunggu tanah Jawa. Para jin jahat dan makhluk halus itu bisa merubah wujud menjadi ombak besar, yang mampu menenggelamkan kapal dan penumpangnya, atau menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu mereka para jin kafir dan makhluk halus juga bisa merubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu dan rombongannya. Dan untuk mengatasi hal itu, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra itu diletakkan di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa, efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam itu pun menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang damai dengan kicauan burung tiba-tiba berubah drastis. Selama 3 hari 3 malam cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar, menimbulkan hujan, api gunung-gunung bergemuruh, tiada henti. Seluruh jin jahat, setan, makhluk halus, siluman, mereka lari menyelamatkan diri mereka. Semua pergi ke lautan karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam itu. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Bahkan banyak yang mati akibat hawa panas dari batu yang dipasang oleh Syekh Subakir. Melihat hal itu, sabda Palon, sang raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, merasa terusik, dan keluar untuk mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan makhluk halus itu. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam itu. Sang wali Allah menyatakan maksudnya menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan makhluk halus yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmani. Setelah terjadi perdebatan maka terjadilah adu kesaktian di antara mereka. Pertempuran di antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang raja jin tanah Jawa ini, merasa kewalahan menghadapi kesaktian Syekh Subakir dan menawarkan perundingan. Dalam perundingan itu, Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk menjadi raja dan menjadi kerajaan Islam.
Namun dengan catatan, para raja Islam itu jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan kebudayaan yang ada.